Saya bilang ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita dipertemukan dengan Bapak Ibu dalam acara pelatihan manajemen ekspor. Jadi, kalau di sini mungkin Bapak Ibu sampai 2 hari di sini ya. Ya. Sebelum saya bertanya, mungkin saya kenalan dulu Bapak Ibu. Nama saya mungkin sampai disebutkan Bu Yani tadi yang telah di depan sini. Nama saya Susandoyo Bapak Ibu. Saya seperti Bapak Ibu juga pelaku usaha juga, pelaku IKM juga, dan di sini juga ada teman lama saya juga. Mbak Inas itu teman pelatihan waktu itu juga, jadi sahabat lama, teman lama, dan kita juga belajar bareng Bapak Ibu. Jadi monggo kesempatan yang baik ini tidak semuanya dapat Bapak Ibu. Jadi program PUPM ini dari 17 kapan ewon tahun ini dan yang 4 Ibu Yanti ini hanya 4 kapan ewon. Jadi puji syukur Bapak Ibu. Jadi kita di Sleman khususnya Cangkringan mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang ekspor. Tadi sampai di Ibu Yanti itu kami masih banyak belajar juga. Tapi puji syukur memang produk kami sampai saat ini untuk ekspor rutin Bapak Ibu. Di bulan ini aja kita ada 2 PO yang harus terselesaikan. Jadi kalau di Geopark tas itu piecesnya hampir 100.000 pieces. Untuk bulan ini harus dikirim ke luar negeri. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga bisa praktekkan. Jadi kelas ini itu kita niatkan belajar Bapak Ibu. Kita niatkan belajar. Jangan sampai Bapak Ibu kesempatan yang bagus ini Bapak Ibu lewatkan begitu saja. Jangan sampai Bapak Ibu mungkin berpikiran, oh waya pelatihan, waya istirahat, waya mulai. Itu bisa dilakukan. Tapi menurut kami, saran kami jangan dipikiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesempatan belajar dibelajar. Bukan soal kitanya Bapak Ibu, bukan soal kondisi kita, tapi kesempatan itu datang bagi teman-teman atau orang-orang yang siap. Makanya kalau misalnya ada kesempatan di kelas kayak gini, keseriusan Bapak Ibu nih. Jadi kami pun dulu juga posisi sama seperti Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu kami juga salah satu peserta dari pelatihan ekspor yang diadakan Perindak juga. Dan kebetulan waktu itu juga dari bidangnya Bu Yanti ini. Jadi Bu Yanti ini udah luar biasa Bapak Ibu mendampingi kita semua pelaku usaha di Sleman itu sangat luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin boleh tahu dulu Bapak Ibu di sini mungkin usahanya apa, kondisinya seperti apa, dan mau seperti gimana. Monggo. Jadi dibuat enak aja Bapak Ibu. Karena saya di praktisi seperti Bapak Ibu, jadi kalau kita belajar tentang materi mungkin nanti akan ngantuk. Jadi kita bisa mempraktekkan di usaha Bapak Ibu. Kita orientasinya ekspor. Walaupun mungkin di benak Bapak Ibu arep ekspor itu piye yo. Sama Bapak Ibu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kami juga berpikiran kayak gitu. Tapi di sini kita niatnya belajar. Kalau boleh tahu mungkin ya dari sini Ibu usahanya apa Ibu? Bu siapa? Jadi kan saya ambilkan biar teman-temannya tahu sih. Kita kenalan dulu sebelum nantinya perjalanan ekspor nanti yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Monggo. Perkenalkan, nama saya Uti, dari Kopi Merapi. Kopi Merapi. Oh iya. Jadi produknya Kopi Merapi nih Pak. Iya. Saya salah satu pelanggannya yang beli Kopi Merapi Pak. Iya. Kopi Merapi. Yang selanjutnya monggo. Sambil saya tulis di Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Iya. Perkenalkan saya Widya Jati Lestari. Produk saya gula aren cair. Iya. Juga. Kopi Merapi. Terus gula cair. Oke, Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dwi Prakawanto, saya dari Agung Boyo. Produk saya furniture dan rak. Furniture dan rak. Oh iya, luar biasa nih.
Ji, monggo Pak. Ya, assalamualaikum. Mbak Kasno. Mbah Kasno Oke, nggih. cantiknya paling sarap. Oh, ji. Belajo Produkipun Pak, kopi. kopi mungkin ji. Nah, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman yang lainnya monggo kalau misalnya kalau nanti perkenalan nanti waktunya nggak cukup nanti Bapak Ibu. Ji, jadi nanti di sini kita belajar bersama Bapak Ibu. Nanti monggo kalau misalnya ada pertanyaan langsung angkat tangan, apa yang ingin disampaikan bisa. Nah, kita bicara dulu tentang pengalaman ekspor di kami Bapak Ibu. Usaha kami Vipas Batik namanya. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Kalau yang ingin tahu tinggal buka HP masing-masing Bapak Ibu. Diketik aja Vipas Batik nanti insya Allah muncul tentang kami. Kegiatan kami, produk kami semua ada di situ. Nah, ini saya sampaikan ke teman-teman kenapa? Jadi gini Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu repot itu kenalan Pak dari mana? Dari cantiknya produknya apa? Ini kayak apa itu kayak gitu? Pernah nggak Bapak Ibu ngalami kayak gitu? Nah, berpikir nggak solusinya biar nggak repot kayak gimana? Soalnya kita kan pelaku usaha kan pengennya semua nggak bikin repot kita. Nah, kalau boleh kami sarankan Bapak Ibu, jadi tentang usaha Bapak Ibu, tentang produknya ditampilkan di platform seperti medsos ataupun kalau mungkin bisa website, tapi kalaupun yang gratisan di medsos bisa. Jadi bisa buat di FB, bisa di IG, bisa di TikTok. Itu dibiasakan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini semua main medsos atau ada yang nggak main? Main medsos gitu. Semua main medsos di sini gitu. Sok dolanan nopo? Facebook, Instagram, TikTok. Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu sudah terbiasa dengan medsos, itu satu hal yang positif Bapak Ibu. Dalam artian medsos itu kita gunakan sebagai toko yang gratis buat usaha kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ingin terlalu repot menjelaskan tentang usaha Bapak Ibu plus produknya, itu tampilkan aja di medsos. Jadi apapun medsosnya, tinggal klik, oh produknya apa, kayak gitu. Nah tinggal klik, yang paling banyak mungkin di IG bisa. Di IG nanti tinggal tampilkan, oh perusahaannya seperti ini, punyanya bapak ini, punyanya ibu ini, lokasinya di sini, dan produknya apa aja. Jadi kita tidak membuang-buang waktu atau energi untuk menjelaskan ke orang lain, kayak gitu. Sama seperti kami Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, masnya dari mana? Dari Vipas Batik. Vipas Batik itu produknya apa? Nah, langsung disodorkan. Ini medsosnya, ini website kami, semua tentang kami ada di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu langkah di Bapak Ibu dalam rangka kita itu akan ekspor. Soalnya kalau mengenai ekspor, pasti buyer atau calon buyer itu akan menilai kita. Seberapa mampu kita, sebaik apa kita dari yang mereka bisa. Nah saat ini untuk ngecek usaha Bapak Ibu semua itu mungkin banyak buyer yang melihatnya dari medsos ataupun platform-platform yang menampilkan usaha Bapak Ibu. Jadi monggo mulai saat ini syukur sudah dijalankan membrand atau membuat image pada orang lain bahwa usaha kita itu bagus, berkualitas dan bisa diajak kerjasama. Mengatakan dan di medsos itu gratis Bapak Ibu. Jadi kelebihannya kalau di medsos itu gratis. Kalau boleh tahu mungkin selama ini kalau di medsos yang dilihat apa Bapak Ibu? Berita. Oke, apalagi? Gak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi dari kejujuran kita akan dapat nanti langkah-langkah atau strategi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi untuk saat ini apapun kondisi kita pasti akan dirasa bersyukur. Tapi kalau misalnya kita melihat orang lain, lah itu kok udah bisa kayak gini, itu wajar Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini kita harus ibaratnya ikhlas dengan kondisi kita, dengan jujur dengan kondisi kita, nanti untuk melangkah ke depan akan enak Bapak Ibu. Mengatakan, nah kalau boleh saya tahu lagi selain melihat berita, kalau di medsos lihatnya apa Bapak Ibu? Iklan, apa film? Apa Bu? Yang dilihat di medsos biasanya apa? Videos.
Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di medsos kita itu sering-seringnya melihat video orang lain, coba kita itu di medsos sering-sering lihat video atau apa yang kita upload Bapak Ibu. Sering-sering apa yang kita upload kita lihat. Bukan yang dilihat yang like berapa, yang komen berapa, enggak. Tapi bagus enggak ya kalau kayak gini saya tampilkan di medsos. Kurang gimana ya kalau ini saya tampilkan di medsos. Itu dicoba dan dilakukan secara sering Bapak Ibu. Nanti akan ada insight dari satu hal yang Bapak Ibu lakukan di situ. Nanti kalau kita orientasinya ekspor itu harus tertata semuanya Bapak Ibu. Harus tertata semuanya. Soalnya kalau bayar mereka itu misalnya janjian kita tanggal 30 harus kirim. Mereka nggak mau tahu Bapak Ibu. Apapun kondisi kita. Yang penting tanggal tersebut kirim dengan kuantiti yang sudah disepakati dengan kualitas yang sudah disepakati juga. Kalau pengiriman lokal kan mungkin wajar. Oh hari ini ya aku tuh pegawainya libur ya, mungkin mundur ya sehari, mungkin bisa. Tapi kalau urusannya sama kontainer, ganti jam pun nggak bisa Bapak Ibu. Misalnya kontainer itu tutup jam 10 malam, jam 10 lewat 5 menit nggak akan diterima Bapak Ibu. Mungkin yang sudah berpengalaman di kontaineran mungkin akan merasakan seperti itu. Jadi lewat menit aja mereka nggak terima. Kenapa? Karena sudah ditutup dan sudah digembok kontainernya. Seperti itu. Nah, ini menjadi pembelajaran kita bersama Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat fondasi dari awal. Orientasinya tetap ekspor. Puji syukur difasilitasi dinas kita ada pelatihan ekspor. Tapi kita bangun fondasi dari bawah, dari kitanya Bapak Ibu. Ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini alasan kami Bapak Ibu. Jadi mengapa kami tertarik ekspor? Mungkin yang di sini itu Bapak Ibu bisa juga apa itu nanti mempraktekkan juga kalau di kami memang digarisbawahi yang kanan itu potensi batik sebagai produk budaya tinggi. Nah itu garis bawahnya di situ. Mungkin Bapak Ibu yang memproduksi barang craft ini akan jadi satu hal yang menarik karena craft atau hasil kerajinan dari Jogja itu mempunyai khas tersendiri Bapak Ibu. Apapun bentuknya, baik dari kain, baik dari kayu, baik dari bebatuan dan macam segalanya, itu mempunyai khas tersendiri. Kita harus pede dengan produk kita Bapak Ibu. Jadi di Jogja itu bagusnya gitu. Kalau di kami memang di batik itu mempunyai potensi produk budaya yang tinggi, tidak ditemukan di tempat lain. Nah itu menjadi salah satu yang bisa kita tonjolkan. Nah Bapak Ibu yang sudah mempunyai produk, nanti bisa juga produknya apa, kelebihannya apa, itu nanti di semacam di garis tebal. Oh kelebihan produk kita seperti ini, itu nanti bisa. Maka kalau di kami, nah ini mungkin yang kiri bawah itu margin keuntungan ekspor lebih besar. Nah itu kenapa? Karena dengan margin keuntungan yang besar, perusahaan kita juga akan lebih berkembang Bapak Ibu. Kalau di kami sebenarnya margin itu didapat karena main di kuantiti. Kalau di lokal itu mungkin kuantitinya yang daya seratnya 10, di ekspor itu bisa 10 kali lipat Bapak Ibu. Nah kami alhamdulillah sampai saat ini untuk PO ekspor tidak ada berhentinya. Jadi kelemahan kami memang sampai saat ini mungkin izinnya masih ibaratnya masih ikut orang lain. Nah ini difasilitasi dinas juga, kami juga berusaha nanti bisa ekspor dengan SKA sendiri. Kami juga masih perlu banyak belajar Bapak Ibu. Cuman sampai titik ini itu banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencapai titik bisa ekspor sendiri. Seperti itu. Nah, kalau yang di kanan ingin naik kelas sebagai UMKM global, mungkin Bapak Ibu saking sering dengar di UMKM naik kelas. Cuma naik kelasnya seperti apa, kayak gitu mungkin jadi pertanyaan kita masing-masing. Nah, itu nanti bisa dilakukan dalam langkah konkret Bapak Ibu. Jadi produknya apa, nanti kita tampilkan, kita harus mengikuti zaman Bapak Ibu. Kita harus menampilkan produk kita di HP. Intinya gitu. Jadi pelapornya apa, caranya seperti apa, banyak pendampingan dari dinas atau dari teman-teman sejawat kita dalam artian sesama pelaku IKM. Maka Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir